Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya kita semua. Selamat datang kembali di Ekspedisi Salam Lain. Salam NKRI ya. Salam NKRI. Kembali lagi di channel kita, masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin. Aja. Nanti baru yang lainnya ya. Di episode kali ini seperti yang teman-teman lihat dari judulnya sendiri, kita akan membicarakan tentang kontroversinya Mbak Yu ya, dan juga mungkin pemaparan Gus Robin tentang penglihatan masa depan. Sebelum lebih jauh lagi membicarakan tentang hal ini, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita yang lainnya. Kunjungi media sosial kita untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kita. Nah, manusia ini kan sudah zaman modern ya. Zaman modern. Dulu juga sebelum zaman modern itu kita produk monyet ya. Kita produk monyet itu kita manusia purba ya. Maksudnya manusia purba ya. Produk monyet. Sekarang sudah menjadi produk modern manusia. Kita harus bisa jadi smart people ya. Smart people. Ya, dan tontonan ini khusus untuk yang berlogika ya. Berlogika. Oke, logikanya, tapi logikanya ke gaib ya, karena kita ngomongin gaib. Tetap aja harus ada logikanya juga. Gaib dan nyata. Oke, ini ada saya sedikit informasi ya tentang Mbak Yu yang saya dapatkan dari beberapa channel berita. Nama Mbak Yu sendiri ini beberapa belakangan ini sempat viral ya, karena memprediksi sebelumnya kejadian beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi nih, seperti jatuhnya pesawat, terus ada bencana katanya, dan juga yang kontroversi itu tentang pemerintahan ya, yang membuat menyeret namanya ke hukum mungkin. Ini ada sedikit tentang informasi tentang Mbak Yu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, terlahir dengan nama lengkap Ewis Juwariah Johana. Mbak Yu lahir di Salatiga 7 Maret 1974 dan mewarisi darah paranormal dari nenek dan kakeknya. Sang kakek Sudarno Atmowiloto adalah seorang guru spiritual atau paranormal tersohor di masanya. Mbak Yu tumbuh dari keluarga paranormal, profesi yang turun-temurun dan sempat dihindari olehnya sendiri. Karena bakat paranormal Mbak Yu sudah terlihat sejak kecil, sang kakek membimbingnya sampai remaja dalam mengolah kebatinan serta lelaku spiritual kejawen. Pengalaman gaibnya yang tak terlupakan adalah sempat mati suri saat menginjak kelas 2 SMA. Nah, ini juga ada beberapa ramalan yang disebutkan oleh Mbak Yu. Yang pertama, berbagai bencana alam akan terjadi. Terus ada fenomena alam seperti langit terbelah. Pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Ada artis yang tersandung kasus narkoba dan prostitusi. Terus kecelakaan transportasi umum yang menghebohkan di tahun 2021 itu sudah terjadi ya, pesawat. Terus inisial sosok yang meninggal dunia di tahun 2021 diungkap. Terus ada banyak settingan yang terjadi di dunia hiburan. Terus yang terakhir yang fenomenal adalah dikatakan ada gonjang-ganjingnya pemerintahan saat ini. Ya, itu saja sedikit informasi tentang Mbak Yu. Ya. Silakan Gus Robin, mungkin bagaimana tanggapannya? Semua ramalannya hampir 100%, mungkin 90% ya benar. Sama dengan ramalan Gus Robin gitu ya? Ya, tapi begini. Bencana setiap tahun di Indonesia itu ada. Gonjang-ganjing pemerintahan setiap tahun ada. Pandemi sudah pasti ada. Terus apa lagi tadi? Kecelakaan sudah pasti ada. Kita pakai logika dulu. Bencana setiap tahun ada, kecelakaan setiap tahun ada. Awal dan akhir tahun itu bencana. Itu memang benar, karena setiap tahun seperti itu. Di akhir tahun dan di awal tahun itu bencana besar. Entah itu banjir, gempa, apalah. Selalu itu di Indonesia. Jadi ini sebenarnya ramalan apa dia melihat seperti tebakan aja. Modelnya kita tahu ya, kita nggak usah ngeramal pun tahu akan terjadi seperti itu. Tahun depan akan terjadi bencana. Saya pun tahu itu pasti. Ya, lalu yang Gus Robin ramalkan itu sebelumnya gimana? Saya ngeramalkan itu sebenarnya sampai saya berkata sih, saya malas ngeramal bencana, karena sudah pasti ada bencana. Cuma yang saya katakan kan agak sedikit ekstrem. Di 2001 ini itu aja sih lebihnya. Enggak sih yang kayak
wow sekali kita bisa seperti itu. Setiap orang bisa seperti itu rasanya. Ya. Lalu di sini kan kontroversinya juga Mbak Yu menyebutkan pesawat dengan warna yang Mbak Yu rasanya dari dulu kapal terbang, kapal laut ada yang ngelam, setiap tahun pun dia ngeramal seperti itu. Rasanya. Yang ada warnanya gitu. Maksudnya warnanya, kenapa warna merah dan warna biru? Begini, Garuda itu warnanya apa? Biru. Biru ya? Satu-satunya biru yang paling banyak Garuda ya? Iya sih rasanya ya. Garuda jarang sekali terjadi kecelakaan Garuda. Karena mesinnya itu mesin baru-baru dan bagus-bagus. Dan kualitasnya wow, menurut saya. Sedangkan kapal yang lainnya itu kan ada yang mesinnya mungkin berumur. Sampai 25, 26, sampai 30 tahun mungkin tidak tahu saya kebenarannya. Berumur pokoknya puluhan tahun lah umurnya. Itu kan warnanya merah kebanyakan. Kalau itu yang Mbak Yu bilang sih ada warna merah dan ada warna birunya gitu yang jatuh. Yang jelas tidak mungkin biru jatuh karena itu kemungkinan dari dulu tidak pernah jatuh. Garuda jarang, terpleset pernah saya dengar. Tapi kalau jatuh dari atas enggak. Kalau merah selalu ada yang jatuh. Rasanya kapal itu isi biru dan merah kebanyakan. Ya sih, memang sih. Kecuali Garuda. Kebanyakan ya rata-rata. Kecuali kapal Garuda, saya garis bawah. Garuda itu biru rasanya. Saya lihat. Nggak ada merahnya. Tapi kan Garuda memang dalam ramalan itu kebanyakan kapal yang berwarna merah dan biru dan ada warna biru juga yang jatuh. Berarti dia memprediksi. Ya itu. Ya itu. Ya. Kita lihat dulu. Benar apa enggak? Ini sebenarnya tebak-tebakan aja sih. Tuh, jadinya kita punya pengetahuan dari apa yang sering terjadi di dunia ini. Itulah ya sebenarnya. Tapi kan Gus Robin kan bisa melihat masa depan juga ya, bisa meramal ya. Gini ya, biasa. Apakah hal itu juga terlihat gitu maksudnya? Biar saya jelaskan. Saya ini manusia biasa. Saya bukan Tuhan. Saya di setiap ramalan pun sering mengatakan jangan jadikan pedoman. Pada dasarnya ya 99% manusia itu meramal masa depan atau melihat masa lalu itu menggunakan firasat. Hanya 1% atau 0,1% sampai 1% itu orang mampu untuk melihat itu menggunakan wahyu. Jika orang yang menggunakan wahyu, biasanya dia melihat bukan per tahun, tapi jauh-jauh hari. Contoh, Jayabaya. Mungkin ada beberapa sunan yang mampu untuk melakukan itu. Contoh orang-orang suci terdahulu. Tidak sekarang dia bicara, tapi mungkin puluhan tahun, ribuan tahun kemudian. Itu wahyu. Tapi kalau per tahun, rasanya kita hidup di dunia ini, kita melihat apa yang sering terjadi aja. Itu. Berarti kayak kepingan-kepingan gitu yang bisa dilihat ya? Kepingan-kepingan dari... Jujur ya, jujur dalam hati. Tidak setiap kali. Saya tidak terus melihat seperti TV. Itu ada beberapa saya menggunakan firasat. Karena begini saya katakan 100% ya. Saya juga nggak pernah mengatakan bahwa saya bisa melihat masa depan 100%. Kebanyakan yang dilihat Mbak Yu adalah sesuatu yang sering terjadi. Itu garis bawah. Smart people dulu kita. Nggak ada manusia dari produk monyet sampai produk modern sekarang. Satupun yang terlahir dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Buktikan kata-kata saya. Yang bisa meramal masa depan. Bahkan dewa dan malaikat tidak bisa meramal masa depan 100%. Hanya Tuhan satu-satunya yang sempurna. Apalagi Mbak Yu yang saya nggak suka ya, dia kayak apa namanya nyerempet pemerintahan deh. Mulai. Ini yang saya kurang setuju. Katanya lengser ketika masa jabatannya habis. Ya. Itu lebih tepatnya ya. Ya, oke. Kalau Gus Robin sendiri nih melihat kepingan-kepingan gitulah ya, kepingan-kepingan masa depan gitu. Itu penggambarannya apakah jelas, apakah gimana? Tidak jelas. Nggak ada suaranya. Dan itu pun beberapa detik saja. Seperti apa gitu bentuknya? Sekilas itu aja. Kayak gunung meletus contoh. Keluar asap dong. Gitu aja. Habis itu angin sekilas kayak cepat sekali dia berputar. Terkadang lagi cuma hitam atau putih yang saya lihat. Itu saya menggunakan firasat. Jadi, gambarnya jiwa. Hitam putih gitu ya? Jiwa jadinya. Okay. Karena jiwa yang sudah jati diri yang sudah bangkit itu bisa bicara dalam diri, yang memberitahukan sesuatu. Itu yang kita lihat ya. Kalau ada kepingan-kepingan masa depan itu gitu pun, ya. Ya jarang ya. Ya. Berarti metodenya kalau tidak
tidak kepingan-kepingan itu menggunakan firasat gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan metodenya adalah menanyakan sosok suci, apakah itu bisa? Bisa, tapi kan dia tidak tahu benar suci atau enggak. Karena manusia itu ada keterbatasan penglihatan. Kecuali dia dapat wahyu untuk melihat kebenaran. Ya. Bisa saja pocong atau kuntilanak atau genderuwo yang berubah jadi itu, atau banaspati sering sekali terjadi berubah menjadi sosok suci. Misalkan nih, yang sebenarnya adalah sosok suci beneran. Ya sebenarnya. Itu apakah bisa? Bisa, tapi tidak akan berkata banyak. Akan gini. Itu aja. Jadi ada kodratnya, enggak kayak gitu Sedetail itu gitu ya. Kita Lebih banyak seperti kayak permainan kata mungkin ya. Pesawat di Indonesia adakah yang berwarna kuning pesawat terbang? Pasti merah dan biru aja warnanya. Pesawat pengangkut maksudnya. Rasanya merah dan biru rasanya saya lihat. Ya, saya nggak tahu ya. Warnanya merah, kalau nggak merah ada birunya, ada merahnya, ada birunya. Kecuali Garuda biru rasanya. Nah, saya pernah naik kapal. Pesawat. Iya, saya tahu jadinya. Sekitar area itu aja warnanya. Belum ada saya temukan warna pink kayak warna sih. Pink ada ya? Ada hijau, ada hitam, ada juga. Ya, berbagai warna sih ada. Ya banyak sih. Yang paling banyak saya lihat yang adalah paling merah. banyak sih rata-rata sih rasanya ada merah, ada birunya. Iya, ada merah dan rasa ada birunya. Ya. Itu. Kalau yang lainnya mungkin bukan pesawat pengangkut, mungkin yang lain. Kargo mungkin ya. Pesawat kargo ya. Kalau yang pengangkut itu cuma ada biru dan merahnya. Selama saya pesawat naik penumpang maksudnya. Iya. Nggak tahu juga pengalaman yang lain. Itu aja sih. Jadi itu tebakan, bukan ramalan jadinya. Kebetulan tebakannya benar. Kalau ramalan gitu, itu terlihatkah gininya? Kalau ramalan, seperti yang dilakukan Jayabaya, tidak per tahun dia, jauh-jauh hari. Maksudnya misalkan nih, sekarang tahun 1000, di tahun 2000 atau di tahun 8000. Ya, atau di tahun lagi 10 tahun atau lagi 100 tahun, lagi 1000 tahun gitu, baru saya percaya. Apakah di dalam ramalan yang Gus Robin mungkin bisa lihat dan metode apapun gitulah ya, tahun itu terlihat di sana? Kalau nggak ada yang bisa lihat, ada yang nggak. Saya katakan kadang-kadang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jarang sekali kelihatan. Jarang ya. Tahun, tempat, secara koordinat ataupun waktu, hari, nama. Gitu. Nama tidak mungkin. Nama tidak mungkin. Bahkan warna pun saya tidak lihat. Kebanyakan atau semuanya hitam putih dan tidak ada suaranya. Semuanya hitam putih dan tidak ada suara. Seperti nonton TV zaman dahulu gitu lah ya. Saya orang lain. Kalau ada yang mengatakan saya melihat dengan jelas sekali gini. Kalau dalam mimpi saya percaya dalam mimpi. Tapi kalau dalam kenyataan ada yang ngomong kayak gitu ya jelas warnanya, pola suaranya, namanya, nama tempat. Kamu dan ilmu pengetahuan spiritual ya saya katakan. Ilmu pengetahuan dunia gaib, dunia lain, ilmu pengetahuan dunia lain ya. Jujur dalam hati, di dunia nyata ini, gaib itu berperan hanya 1-15%. Bahkan sekarang sudah mulai menurun, hampir gaib berperan itu hanya 1-5%. Bisa sampai 5% sekarang. Mungkin suatu hari gaib hanya berperan 1% di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena zaman semakin maju. Manusia makin tidak percaya gitu. Tidak percaya. Dan memang gaib yang terjadi itu memang sedikit di dunia ini. Karena di dunia nyata ini yang paling banyak terjadi adalah nyata. Di dunia gaib yang paling banyak terjadi adalah gaib. Yeah. Nah, smart people dulu ya. Yeah. Smart people dulu ya. Contoh, saya katakan sekarang. Perut mual-mual, kepala pusing, bibir pahit, lemes, nggak bisa makan, muntah-muntah, dada sesak. Kira-kira ada yang tahu nggak itu? Kalau dibawa ke paranormal atau tanyakan dukun, kalau ditanyakan ke dukun, kira-kira itu pasti jawabannya kena santet. Kalau orang Bali kena cetek. Kira-kira tahu nggak? Itu apa ya, penyakit apa itu? Apa coba sebutkan tadi? Perut mual, kadang muntah, dada sesak, kepala pening atau kepala pusing, bibir pahit. Asam lambung. Ya, betul, saya betul. Berapa puluh orang sudah saya hadapi untuk orang asam lambung. Rata-rata kayak gitu.
Mereka berkata sudah banyak paranormal sudah ditanyakan. Jawabannya santet loh. Jahat banget ya. Itu saya katakan jahat banget paranormal yang kayak gitu bilangnya. Itu asam lambung loh. Obatnya itu nyata obatnya itu. Artinya begini, masa depan itu tidak selalu akan muncul ke orang-orang yang bisa melihat masa depan gitu artinya ya. Hanya pecahan-pecahan saja. Kalau saya gitu. lihat Mbak Ayu firasat dipakai loh. Ya. Bukan dari wahyu deh. Kalau seandainya orang yang dari wahyu itu tidak pernah mengatakan secara jelas. Secara detail itu. Detail. Nama tempat tidak. Apa-apa tidak detail ya. Kalau sosok apalagi sampai warna kelihatan. Itu sudah gimana ya? Dari seperti zaman produk monyet sampai sekarang belum ada yang bisa melihat masa depan warna itu. Belum kelihatan warna katanya. Kata itu rahasia Tuhan. Iya. Kalau Gus Robin lihat ini, sosok pendamping gaibnya seperti bagaimana? Boleh dikatakan atau tidak? Ada nenek, ada kakek, ada siluman ular dan macan. Ada wanita yang memang sih kejawen, tapi baik dan buruknya saya kan nggak boleh mengatakan benar atau salahnya. Apalagi Mbak Ayu sekarang menikah dengan ular gitu ya, siluman ular. Ini contohnya ya. Meskipun kita paranormal, tapi jangan terlalulah kita mengambil tentang dunia gaib terus-terusan. Jangan dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib. Kita juga punya kehidupan nyata loh. Kita manusia, kita makhluk nyata loh. Kita bukan makhluk astral. Kita menikah jangan dengan astral gitu. Orang yang menikah dengan siluman adalah seorang siluman. Orang yang gini contoh. Sapi menikah dengan sapi. Anjing menikah dengan anjing. Ular menikah dengan ular. Siluman menikah dengan siluman, jin menikah dengan jin, malaikat menikah dengan malaikat. Terus seandainya manusia menikah dengan siluman, kan siluman berarti. Ya artinya kan bukan kodrat gitulah ya. Bukan kodrat berarti. Kodrat manusia kan menikah dengan manusia ya. Kalau sudah melanggar kodrat, saya pun tidak setuju. Karena orang melanggar kodrat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan manusia harus menikah dengan gitu. Makhluk lain. Dengan ular, dengan binatang, dengan ini, itu kan tidak ada dalam ajaran agama. Apapun manusia tetap menikah dengan manusia. Nah itu dia tayangan kita kali ini tentang kontroversinya Mbak Yu dan sedikit penggambaran Gus Robin tentang penglihatan masa depan itu seperti apa sih? Ada pesan lain? Saya sampai sekarang percaya yang terjadi di dunia ini adalah nyata. Dan masalah ramalan itu sampai sekarang pun saya tidak berani mengatakan kebenarannya. Karena itu hanya Tuhan yang benar. Jadi manusia yang memang mengklaim bisa gini, bisa gitu, kalau 100% bilangnya kalau memang sudah dipastikan, sampai ngomong pasti, itu saya curiga. Kalau memang cuma prediksi kan kita nggak tahu. Ya kalau prediksi kan sama aja dengan memprediksi tim bola ini dengan tim bola ini kan sama aja kan ya dengan hal itu. Tapi gitu. Belum ada orang yang sampai bisa memprediksi tim bola ini, tim bola itu sampai 60 tahun benar. Paling 1, 2 kali, 3 kali lah. Benar. Kebetulan saja gitu jadinya. Ya dan gambaran orang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan itu enggak sedetail itu gitulah ya. Enggak seterus-terusan gitu. Tapi ada beberapa klise-klise dan misalkan kita meramal berapa kejadian atau 10 kejadian. Kadang-kadang cuma 1 kelihatan. 9 kejadian enggak. Dan itu jaraknya jauh gitu ya. Bisa jauh, bisa dekat gitu, enggak pasti lah itu. Jadi kita smart people aja ya. Jadi orang, apa yang terjadi di dunia ini itu nyata lebih banyak. Apalagi masalah ramalan itu masih 50-50. Namanya juga prediksi ya gitu. Ya, ramalan dan prediksi. Jangan jadikan pedoman aja. Oke, sekian tayangan kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa kunjungin media sosial kita untuk mengetahui kabar kita terkini dan terbaru. Hidupkan lonceng juga ya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Itu aja sih. Gus Robin BTS Gus Robin itu OMG bersama saya ya. Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Loper, Tabib Gus Robin. Gus Robin Army enggak? Ya Gus Robin Army juga. Makanya punya sebutan, punya akun fans jangan banyak-banyak ya. Sekian Pramu Santi. Om Santi 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 Om.
See ya.